akan kami bacakan berita jemaat GKJ Magelang. Yang pertama, Majelis GKJ Magelang menyampaikan permohonan maaf kepada segenap jemaat GKJ Magelang karena ibadah pada pagi hari ini tidak bisa dilaksanakan secara streaming karena terdapat gangguan jaringan, sehingga untuk ibadah pagi hari ini dilaksanakan dengan direkam, kemudian akan disiarkan secara tunda dan bisa ditayangkan pada pukul 7. Yang kedua, Sarasehan Bulan Keluarga tahun 2021. Sarasehan Bulan Keluarga dengan tema Luka Batinku Dipulihkan, Keluargaku Bahagia akan diselenggarakan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 17.30 sampai 19.30 secara tatap muka di Gedung GKJ Magelang dan live streaming melalui channel YouTube GKJ MTV. Tiap wilayah dan pepantan dimohon mengirimkan 2 pasang suami istri untuk mengikuti acara tersebut secara tatap muka. Dan yang ketiga, setelah ibadah pukul 6 pagi hari ini akan dilaksanakan promosi kendaraan keluarga untuk usaha yang dilaksanakan oleh PT Nasmoko. Untuk itu jemaat yang berminat nanti setelah ibadah bisa melihat dan mengenal akan kendaraan untuk usaha tersebut. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini. Dan mari ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Sebelumnya jemaat diberi waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu KJ 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai engkau juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang ingin merasakan hidup bahagia. Tetapi tidak semua orang dapat merasakan hidup bahagia. Salah satu penyebab ketidakbahagiaan dalam kehidupan manusia adalah karena masih menyimpan luka-luka batin. Ia tidak mau berproses untuk memberikan maaf, pengampunan bagi orang-orang yang pernah melukai batinnya. Karena dalam proses itu kita akan merasakan sakit, tetapi setelah itu kita dipulihkan. Sebagaimana tema kita pada saat ini, Tuhan Yesus berkata, "Aku memulihkan." Maukah kita dipulihkan dari luka-luka batin dan menjalani kehidupan dengan bahagia dan penuh syukur? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat 240A, "Datanglah ya sumber rahmat." Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mudah indah kita surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Mari kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan dengan memohon pengampunan, karena kita juga masih sering dengan kata-kata kita ataupun perbuatan kita melukai anggota keluarga kita. Kita memohon pengampunan dari Tuhan melalui doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di bulan keluarga saat ini kami bersama-sama mengintrospeksi diri. Kami juga menyadari bahwa selama ini kami sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik melalui perkataan ataupun perbuatan kami yang dapat melukai anggota keluarga kami dan juga sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, supaya di dalam perjalanan kehidupan kami, setiap perkataan dan perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, bukan melukai sesama. Kasihani kami ya Kristus, ampuni kami, supaya kami terus mau belajar untuk rendah hati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri.
Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Dipersilahkan duduk. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama juga untuk memohon tuntunan Roh Kudus supaya firman yang akan kita dengar, yang akan kita baca, dapat kita mengerti dan terapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala cinta kasih, penyertaan dan kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi dalam kehidupan kami. Saat ini kami dipersekutukan Tuhan di dalam ibadah, baik di gereja, demikian juga ibadah dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua, dan saat ini Tuhan kami membuka hati kami, memohon Roh Kudus untuk menuntun, menyertai, supaya kami di dalam mendengarkan firman-Mu dapat memahami, mengerti, dan menerapkan dalam kehidupan kami, dalam membangun kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih, penuh pengampunan, dan saling menyembuhkan luka-luka batin yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tema khotbah pada minggu ini di bulan keluarga adalah Aku memulihkanmu. Dengan bacaan dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan ayat 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengar serta melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang senantiasa mengasihi Kristus Tuhan, pulih
adalah sebuah kata yang menandakan segala sesuatu menjadi baik kembali. Sedangkan kata pemulihan mempunyai makna, yaitu sebuah proses atau cara atau perbuatan yang dilakukan agar keadaan kembali menjadi baik. Kata memulihkan itu adalah sebuah tindakan yang mengembalikan agar keadaan yang buruk, keadaan yang rusak menjadi baik kembali. Sebagaimana tema kita pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Bagi kita yang mengalami luka batin, Tuhan Yesus sanggup memulihkannya ketika setiap kita ada kesediaan untuk mau memaafkan dan menjalani sebuah proses, di mana sebuah proses itu tentu menyakitkan, tetapi itu hanya sesaat sebagai proses pemulihan, dan selanjutnya kita menjadi sembuh. Dan pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan ada sebuah pemulihan yang holistik, mencakup semua aspek yang terjadi karena kerusakan-kerusakan yang ada pada diri kita, dan kita dikembalikan sebagai umat Allah yang berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang memudahkan proses pemulihan itu terjadi. Antara lain, yang pertama, sadar diri bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Kita harus menyadari, sadar diri bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja, sehingga ketika dalam sebuah kebaktian ditanya bagaimana kabarnya, semua orang mengatakan luar biasa. Padahal tidak semua orang yang hadir di situ kondisinya baik-baik saja, tetapi ia merasa bahwa itu baik-baik saja. Seakan-akan tidak ada masalah di dalam hidupnya, padahal dalam dirinya dapat menjadi sumber masalah, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, demikian juga di dalam hidup bermasyarakat. Banyak orang, mungkin juga termasuk kita, memandang bahwa orang lainlah yang menimbulkan masalah. Baik dalam keluarga kita, sering ada kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan. Lalu menganggap biang keroknya adalah sikap pasangan kita, anak kita, atau orang tua yang tidak mau mengerti diri kita. Padahal jika ditelisik bisa jadi justru kitalah yang kelewat egois, tidak mau mengerti keadaan orang lain. Kalau kesadaran diri kita tidak ada, kalau kita merasa diri kita baik-baik saja, atau bahkan paling baik, jelas selamanya kita dan keluarga tidak akan terjadi sebuah perubahan, keluarga yang bahagia.
Apa yang diperlukan dalam kondisi seperti ini? Yaitu kesediaan diri untuk introspeksi diri dan belajar rendah hati. Belajar untuk memahami anggota keluarga. Berhenti sejenak, lalu lihat kembali segala ambisi, tutur kata, dan sikap kita. Yang kedua, menemukan akar masalah dari ketidakberesan itu. Dalam perenungan dan introspeksi diri, serta berdoa memohon Tuhan untuk menolong menemukan akar masalah yang terjadi. Jika saja kita temukan akar masalah adalah diri kita sendiri, maka jangan keraskan hati kita. Walaupun seringkali faktor gengsi yang membuat kita tidak mau berubah. Artinya kita menikmati ketidaknyamanan itu. Padahal kita tahu keadaan itu bisa berubah atau diubah menjadi sebuah keluarga yang nyaman dan damai, asal kita mau rendah hati. Yang ketiga, adanya kemauan untuk dipulihkan. Ada kemauan, ada kesediaan untuk dipulihkan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk beranjak dari kondisi nyaman dengan ketidaknyamanan. Banyak orang suka hidup dalam kondisi nyaman yang sebenarnya tidak nyaman, sehingga dalam kondisi seperti itu tidak pernah ada perubahan di dalam hidup keluarganya. Sejak dulu sampai tua, ya begitu-begitu saja. Masalah-masalah yang muncul ya itu-itu saja. Karena tidak ada kemauan untuk dipulihkan. Menganggap hal ini hal yang biasa. Padahal Tuhan sanggup memulihkan menjadi sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang dapat menjadi berkat. Nah, oleh karena itu hal yang harus kita lakukan adalah, pertama, lihatlah kondisi sekarang. Di bulan keluarga ini kita diajak untuk melihat kondisi keluarga kita masing-masing. Apakah harus terus berlangsung seperti ini? Apakah komunikasi yang buruk, hubungan yang tidak harmonis, dan dampak bagi seisi rumah, anak-anak tidak betah, haruskah dipertahankan? Pertengkaran senantiasa terjadi, haruskah dipertahankan? Yang kedua, lihatlah masa depan yang cerah, yang lebih baik ada di depan kita, di mana kasih mesra dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Relasi kita dengan sesama semakin baik, dan juga relasi kita dengan Tuhan semakin indah dan mesra. Yaitu jika kita mau menanggalkan sikap egois dan menang sendiri. Yang keempat, obat dan terapi yang tepat untuk pemulihan. Firman Tuhan menyediakan banyak obat
dan terapi untuk pemulihan dalam memperbaiki, memperkokoh kehidupan keluarga. Tinggal kita mau belajar menerapkan atau tidak. Ada banyak orang tahu, bahkan bukan hanya tahu, tetapi mengerti firman, namun enggan untuk menerapkan di dalam kehidupan bersama keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah memikul dosa-dosa kita. Beban yang begitu berat yang harus kita tanggung telah digantikan oleh Tuhan, yang artinya bahwa itu wujud cinta kasih Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Dan semua itu ditanggung Tuhan di dalam tubuhnya melalui kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita telah sembuh. Kita sebenarnya telah dipulihkan. Tapi proses perjalanan yang seringkali pemulihan itu kita rusak sendiri, kita hancurkan sendiri dengan sikap kehidupan kita, sehingga banyak orang kehilangan kebahagiaan, sehingga banyak orang karena masih suka menyimpan luka-luka batin, disadari ataupun tidak disadari, itu akan tercermin di dalam kehidupannya sehari-hari. Ia tidak akan pernah merasa bahagia, karena di dalam hatinya penuh dengan kebencian, kemarahan, luka-luka yang terus menganga. Tentu kita tahu binatang laut yaitu tiram. Tiram ataupun juga kerang, dia ketika mencari makan di dasar laut, maka dia akan membuka cangkangnya itu. Dan ketika membuka cangkangnya itu, ada pasir atau benda kecil yang masuk dalam tubuhnya yang sangat lunak. Maka tiram itu akan terus membungkus benda asing yang melukai tubuhnya yang lunak itu, dengan terus melapisi lapisan-lapisan lendir yang ada dalam tubuhnya, supaya benda asing yang tajam itu menjadi benda yang tidak melukai lagi. Ada kesediaan, ada pengorbanan untuk terus membungkusnya, karena ia tidak mungkin lagi untuk mengeluarkan benda asing yang menempel pada tubuhnya. Maka benda asing yang dibungkus terus-menerus, dan itu butuh waktu bertahun-tahun, akan menjadi sebuah mutiara yang indah. Ketika ia tidak mau mengorbankan diri membungkus dengan lendirnya, maka sepanjang hidupnya ia akan terus terluka dan bahkan akan mati. Kesediaan mengorbankan diri dengan membungkus, maka menjadilah sebuah mutiara yang indah, yang menjadi berkat bagi alam ini, berkat bagi manusia. Demikian juga hanya kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Allah, karena Dia telah berkata, "Aku memulihkanmu
maukah engkau pulih? Pemulihan juga sebuah tawaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada semua umat manusia. Apakah kita akan merespon, menanggapi tawaran Tuhan yang akan memulihkan kita? Ataukah kita terus akan berada dalam kondisi stagnan dan menganggap bahwa tidak perlu proses pemulihan? Ya, kita seperti ini, keluarga kita seperti ini, dan seakan-akan menganggap bahwa tidak lagi bisa dipulihkan, bisa diperbaiki menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, teruslah mendekat kepada Sang Pemulih. Upayakan dan perjuangkanlah itu di dalam kehidupan keluarga. Alamilah kasih Allah yang memulihkan bersama keluarga. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan dengan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh mencintai, mengasihi, yang terus menawarkan pemulihan terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Karena ketika kami dipulihkan oleh Tuhan, akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan senantiasa merasakan akan cinta kasih Tuhan, cinta kasih anggota keluarga, dan cinta kasih dari sesama kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa seringkali kami lebih suka menyimpan luka-luka batin dengan tetap ada kemarahan, kejengkelan, kebencian, bahkan dendam. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk senantiasa
mau berproses dalam pemulihan yang Tuhan Yesus tawarkan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kehidupan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, saling mengampuni, saling mengasihi, saling melayani, dan saling mendukung satu dengan yang lain untuk hal-hal yang baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami menjadi sebuah keluarga yang harmonis, yang berbahagia, yang sehat, dan keluarga yang lestari. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, dan kami memohon kepadamu Tuhan, memulihkan kembali kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan di GKJ Magelang ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan juga lanjut usia. Mampukan kami Tuhan di bulan keluarga ini untuk terus berproses dalam pemulihan keluarga kami, sehingga setiap kehidupan keluarga Tuhan di GKJ Magelang ini adalah keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang mau bersama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat GKJ Magelang. Berkati Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik itu Bapak Bambang Joko Sungkowo dan juga saudara-saudara kami yang berproses untuk pemulihan dan penyembuhan dari tindakan dokter, yaitu Bapak Sugianto. Ya Tuhan, berkati dan Tuhan sertai setiap langkah dan cara-cara yang dilakukan secara medis, dan Tuhan berkati sehingga setiap proses yang ada dapat menyembuhkan dan memulihkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai persoalan di dalam kehidupannya, baik itu berkaitan dengan pekerjaan, ekonomi, relasi, dan juga berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Mampukan Tuhan setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan untuk saling introspeksi diri dan juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan untuk bersama-sama membangun kembali kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah keluarga, dan Tuhan pulihkan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan. Berkati dan sertai Tuhan supaya anak-anak kami juga memiliki semangat dalam belajarnya, dalam meraih masa depannya. Sembuhkan bagi anak-anak kami yang mengalami luka-luka batin karena dari temannya, luka-luka batin yang disebabkan oleh anggota keluarga, bahkan orang tua, sehingga anak-anak kami dibebaskan dan memiliki semangat hidup untuk merancang dan meraih masa depan dengan baik, membangun relasi yang indah di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pelayanan GKJ Magelang. Berkati kami sebagai majelis gereja, penatua, pendeta, diaken, para pengurus komisi, pelayan ibadah, panitia bulan keluarga, panitia masa Advent,
Natal dan Tahun Baru, dan juga para warga gereja yang terlibat dalam pelayanan dan juga peribadatan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan gereja-gereja di Indonesia yang terus bersama-sama bergandeng tangan untuk mewartakan kasih Tuhan melalui keragaman pelayanan yang dilakukan, sehingga gereja-gereja di Indonesia, umat Kristiani, dapat memberikan kontribusi bagi keadaan bangsa yang membutuhkan pemulihan. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa Indonesia dan semua yang terlibat dalam pemulihan kondisi bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan berkati dan Tuhan sertai bila program-program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan berbagai cara dan juga melalui vaksinasi. Program-program dalam mengentaskan pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, dan juga kondisi-kondisi yang rusak. Untuk itu Tuhan Engkau berkati, sehingga rakyat Indonesia juga mendukung dan mengikuti program-program yang ada, sehingga apa yang menjadi impian bersama bangsa Indonesia, menjadi negara yang kuat, maju, adil, makmur, dapat terwujud di dalam kehidupan kami bersama. Ya Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang kami pinta, namun kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kami. Oleh karena itu kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta kasih sejati. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita menghantarkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Penyampaian persembahan dapat melalui transfer ke rekening yang sudah tertera dan dapat juga disampaikan langsung ke kantor gereja pada setiap hari kerja kantor gereja. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari NKB nomor 199 ayat yang pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membawa persembahan di dalam doa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditaburkan oleh Bapak Pendeta Saryoto. Biarlah melalui jamahan-Mu Tuhan,
Kami memiliki hati seperti tanah yang subur, sehingga firman yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta Saryoto bertumbuh dalam kehidupan kami, terlebih juga berbuah Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Saryoto dalam pelayanannya, baik melayani keluarga kecilnya maupun melayani kami jemaat di tempat ini sebagai keluarga besarnya Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mengetuk hati kami Tuhan untuk membawa persembahan kepadamu sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah dengan sukacita membawa persembahan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau juga memberkati segala usaha yang dilakukannya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami untuk Engkau proses menjadi jemaat-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati para majelis yang akan mengelola persembahan ini sebagai perpanjangan tangan-Mu dalam memelihara jemaat-Mu di tempat ini, untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami mengingatkan bahwa hari Selasa tanggal 19 Oktober Panitia Bulan Keluarga akan menyelenggarakan webinar tentang penyembuhan pemulihan luka-luka batin. Oleh karena itu, mohon jemaat untuk mengkhususkan dapat mengikuti bersama anggota keluarga, supaya semua keluarga menjadi keluarga yang berbahagia. Sekalipun ada keterbatasan, kebahagiaan tidak berarti hilang dari kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersedia diutus oleh Tuhan untuk saling menyembuhkan luka-luka batin, karena Tuhan Yesus telah menawarkan kepada kita, Tuhan sanggup menyembuhkan luka-luka kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Alangkah indahnya serikat beriman.